Halo Sobat Next Level, kembali lagi di channel Next Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham BMRI ya, atau PT Bank Mandiri Terbuka yang merupakan request dari salah satu penonton di video kami sebelumnya yang menanyakan harga wajarnya berapa. Nah, nanti kita akan membahas 5 hal di sini teman-teman. Yang pertama kita akan bahas company profile secara singkat, kemudian fundamental analisis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Nah, nanti di sini akan lihat ya harga wajarnya seperti apa. Kemudian dari sisi seasonality atau bulan terbaik untuk membeli stok ini tuh sebenarnya bulan apa. Kemudian dari sisi bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi di saham ini. Dan terakhir technical, itu range pergerakan harganya dan tingkat likuiditasnya seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk aja ya. Yang pertama ke company profile. Mungkin sudah pada banyak yang tahu ya, PT Bank Mandiri ini ya badan usaha milik negara yang melakukan usaha di bidang perbankan ya. Ini sudah berdiri sejak Oktober 98. Ini merupakan merger ya dari bank-bank, beberapa bank. Berarti artinya sudah 22 tahun nih dan memiliki 11 anak perusahaan dan 3 cucu perusahaan. Komposisi pemegang sahamnya 52% dikuasai oleh negara, sisanya masyarakat 47,92% dan ada saham treasury 0,08%. Dari yang beredar di masyarakat ini, 33,5%-nya dikuasai oleh asing. Jadi asing ini menguasai saham ini ya teman-teman. Individu lokal kecil sekali nilainya dan sisanya ini institusi lokal ini termasuk negara. Kemudian ada yayasan, ada reksadana, ya dan institusi-institusi lainnya. Ya, kemudian ini listing di bursa 2003 dan mendapatkan dana 2,3 triliun. Terakhir data investor di bulan Juni ada 69.426 investor yang memegang saham Bank Mandiri. Saldo laba pada kuartal 2 2022 ada 145,9 triliun. Jadi ini cukup banyak ya perusahaan yang sangat profitable. Nah, kita akan membahas pertama dari fundamental analysis ya, atau income statement-nya, seperti apa selama ini Bank Mandiri. Oke, kalau kita cek ya, total pendapatan dari 2009 sampai 2021 ini cenderung naik terus ya. Nggak pernah turun kecuali 2020 itu pun hanya kecil sekali, nggak ada rasanya, dan 2021 juga sudah melewati 2019, artinya pertumbuhannya ini terjadi terus ya. Terakhir 112,67 triliun ya per tahun, lumayan besar. Kemudian laba bersihnya itu 30,5 triliun terakhir atau kontribusinya 27% terhadap pendapatan. Jadi ini cukup besar teman-teman ya. Kalau kita lihat dari 2009 juga selalu stabil naik, turun hanya di 2016 dan 2020. Ini nanti kita akan cek kenapa. Nah, kalau kita cek di 2022 kuartal 2, ini pendapatannya 30,88 triliun dan net profitnya 11,15 triliun. Dan ini persentasenya meningkat ya, jadi 36,1%. Dari tahun 2021 yang hanya 27%. Kalau kita cek di semester 1 totalnya sudah 60,57 triliun. Jadi kalau kita setahunkan, udah pasti tahun 2022 ini akan melebihi pendapatan dari 2021 ya. Kemudian dari sisi laba bersih juga kalau kita setahunkan sudah pasti di atas tahun 2021 ya. Secara persentase juga jauh sekali ya, 36,3%. Kalau dibandingkan di semester 1 tahun sebelumnya ya jelas nih naik teman-teman ya. Naik cukup signifikan nih di semester 1 juga secara persentase naik. Secara pendapatan naik 11%. Secara laba bersih naiknya cukup besar yaitu 61%. Nah, kita cek teman-teman ya, kenapa ini kok ada laba yang turun di tahun 2016 dan tahun 2020. Kalau 2020 jelas ya karena pandemi ya teman-teman ya. Ada kebijakan hutang waktu itu. Kemudian kita cek yang 2016 saja. Ini kita cek kalau di laporan tahunannya, kenapa kok turun? Karena ada kenaikan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 13 miliar teman-teman ya, atau meningkat 13 triliun atau meningkat 113,84%. Jadi naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya teman-teman. Jadi CKPN ini cuman hanya mencadangkan saja, jadi bukan kerugian nyata teman-teman, tapi hanya bersifat pencadangan saja. Ya, artinya ini pun juga bukan karena operasional dari manajemen yang memburuk teman-teman ya. Jadi secara overall dari kinerja masa lalunya ini sangat bagus teman-teman ya untuk BMRI ini. Oke, kita akan langsung masuk ke yang berikutnya, yaitu kita cek dari balance sheet-nya. Nah, kalau kita lihat asetnya teman-teman ya selalu naik ya. Terakhir totalnya 1.785 triliun ya, ini perusahaan yang jumbo. Kemudian liabilitasnya totalnya 1.564 triliun dan ekuitasnya 220 triliun ya, karena ini bank dan di mana bank itu kan memang bisnisnya adalah berhutang
berhutang kepada nasabah untuk dihutangkan lagi. Jadi masuk ke liabilitas ini kita nggak bisa ngukur ya. Namun kita dari balance sheet ini untuk bank kita bisa mengukur loan to deposit rasionya ya, atau tingkat likuiditasnya seperti apa. Jadi total deposit atau total dana yang total tabungannya itu dari 1.564, sisanya ya, sebesar 1.135 ini adalah tabungan ya, dana dari masyarakat. Kemudian dari total tabungan ini yang berhasil dipinjamkan atau yang produktif itu adalah 1.043, sehingga kalau kita cek loan to deposit rasionya adalah 91%. Jadi Bank Mandiri ini berhasil membuat 91% dari total deposit ini menjadi produktif. Namun kalau angka ini terlalu tinggi juga nggak bagus ya, artinya likuiditasnya atau dana yang disediakan untuk pencairan jika sewaktu-waktu nasabah mau narik dananya ya semakin sedikit karena semua dananya dibuat untuk kredit, sehingga di sini ada rasio yang sudah ditetapkan yaitu sekitar 85 sampai 110% ya dari pinjaman atau total deposit yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, sisanya 10% ini mungkin bisa dari ekuitas atau dari pinjaman lainnya, teman-teman ya. Nah, ini dari sisi balance sheet ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat sih secara ekuitas ya bagus, teman-teman ya, naik dan naik terus asetnya. Ya, jadi ini secara balance sheet ya wah bagus sih. Loan to deposit rasionya juga sesuai dengan standar. Kita ceknya ini aja, teman-teman ya. Nah, kita cek dari cash flow statement-nya, teman-teman ya. Kalau kita cek dari aktivitas operasinya, ini selalu membukukan arus kas yang positif ya dari operasi, kecuali tahun 2018 ya. Yang kalau kita cek juga dari aktivitas pendanaan terakhir 2021 ini sangat banyak, ini karena ada pembelian obligasi di pemerintah, karena ini kan BUMN ya, jadi wajib untuk ikut serta dalam pembelian surat utang. Nah, kalau kita cek dari aktivitas pendanaan juga ya memang seperti ini, teman-teman ya, karena memang gini. Kalau 2018 ini kan terjadi penurunan ya dari kas ya. Kita cek ini kenapa? Ya, kalau kita cek ya, kenapa kok operasional Bank Mandiri itu negatif di tahun 2018? Itu karena penurunan tersebut berasal dari kenaikan kredit yang diberikan. Jadi karena memberikan kreditnya naik, tapi tabungannya turun. Artinya ada nasabah yang mengambil tabungan ya, sehingga menjadi negatif. Sebenarnya ini juga enggak sesuatu yang susah untuk dikontrol ya, kalau misalnya tiba-tiba nasabah menarik dananya. Ya, kemudian kebetulan di waktu yang sama Bank Mandiri memberikan kredit yang lebih tinggi ya. Ini memang susah dikontrol oleh perusahaan karena memang sifatnya harus menyeimbangkan. Ya. Nah, ketika ini minus, teman-teman ya, tahun 2018 dia mendapatkan pendanaan. Ya, jadi seperti itu ya cara menyeimbangkannya. Nah, ini tahun 2018 ini naik karena apa? Karena berasal dari penerimaan pinjaman ya. Jadi ini pinjam di tahun 2018 di mana ya tadi terjadi kas operasionalnya jadi minus, teman-teman ya. Jadi ini pengaturan balance-nya sudah bagus sih, teman-teman ya, untuk Bank Mandiri. Kalau dari kas setara kasnya ya ini memang tergolong tinggi ya. Tergolong tinggi kas setara kas hari periodenya. Oke, ini dari sisi cash flow statement saya rasa sih Bank Mandiri sudah besar milik negara dan sudah dipastikan penggunaannya pasti sangat ketat, teman-teman ya, untuk cash flow statement-nya. Nah, kita cek dari sisi dividennya, teman-teman ya. Kalau kita cek, ini tentu saja pasti rajin bagi dividen dan nggak pernah absen. Ya, karena BUMN ya harus berpartisipasi dalam mendukung pemasukan negara. Jadi pasti wajib bagi dividen. Makanya kalau untuk BUMN, kami tidak heran kalau misalnya tetap bagi dividen, walaupun sebenarnya dia itu berhutang di saat yang sama, karena ada kewajiban untuk pemasukan negara, teman-teman ya. Kenapa kok kalau gitu nggak usah bagi dividen aja dong, sehingga tidak perlu berhutang gitu ya. Nah, karena ini kewajiban BUMN ya, sekali lagi kalau BUMN itu pasti ada kepentingan pemerintah yang ikut di dalam perusahaan. Ya, kita cek ya, dividen selama ini 52, paling kecil ini 2017 itu ada stock split 1/2, sehingga yang di bawah 17 ini harus dibagi 2 semua. Paling kecil 52 dan paling tinggi terakhir 2022. Ya, 360. Kalau harganya dapatnya di harga saat ini 8475, maka akan menerima yield 0,61 sampai 4,24% setahun.
Ya, jadi lumayan nih teman-teman ya, daripada uangnya ditaruh di Bank Mandiri sebagai tabungan, ya mending dibeliin sahamnya aja karena bunganya sama dan ada potensi capital gain gitu ya. Tapi ini harus uang dingin ya, bukan uang yang dipakai untuk sehari-hari ya teman-teman ya, karena harganya bisa turun gitu ya. Beda. Oke, ini dari sisi dividen teman-teman ya. Jadi ini Royal membagikan dividen. Nah, ini kita akan masuk ke pertanyaan fundamentalnya. Kami akan mencoba memberikan pandangan kami atas pertanyaan fundamental ini, tapi teman-teman bisa berbeda pendapat. Apakah fundamental perusahaan baik? Tadi kalau kita cek dari sisi kinerja yang selalu membukukan profit dan secara garis besar selalu bertumbuh, kecuali tahun 2016 juga itu karena kenaikan CKPN dan 2020 karena pandemi, jadi secara overall ini bagus. Dari sisi balance sheet, di mana posisi rasio loan to depositnya berada di angka 91%, di mana masih berada dalam standar ditetapkan Bank Sentral, jadi ini juga oke. Dan dari sisi arus kas, hampir selalu menghasilkan arus kas yang positif dari aktivitas operasi. Rajin melakukan investasi dan dari pendanaan selalu membagikan dividen. Nah, kalau diminta ya ini fundamental BMRI baik teman-teman ya. Jadi setelah kita ngerti nih perusahaan ini baik, apakah kita serta-merta langsung membelinya? Tentu saja tidak. Kita harus menjawab pertanyaan yang kedua dulu. Apakah harga yang ditawarkan di market saat ini layak untuk dibayar? Atau kalau di pertanyaannya yang request yaitu harga wajarnya berapa sih? Nah, ini ada beberapa pendekatan ya yang kami pakai. Pertama dari kita lihat dari book value per share ya, atau kenaikan dari book value-nya setiap tahun. Nah, kalau kita cek ini sebenarnya selalu naik teman-teman ya. Kalau kita cek selalu bertumbuh dari 2009 karena ini harusnya dibagi dua, tadi ada stock split di tahun 2017. Ya, kita cek ya, ekuitas di tahun ini kuartal 2 2022 adalah 202,5 triliun atau 4.340 per lembar sahamnya. Ini book value-nya ya. Jadi kira-kira hampir mirip dengan ini ya. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh market di bursa saat ini adalah 395,5 triliun atau harganya 8.475 per lembar saham. Dengan kata lain kita harus membayar 2 kali lipat jika ingin membeli perusahaan Bank Mandiri ya, 2 kali lipat dari modal yang ada di perusahaan saat ini. Kemudian kalau kita cek laba 12 bulan terakhir ya itu bisa menghasilkan laba di perusahaan 35,73 triliun atau per lembar sahamnya 765. Sehingga kalau kita beli di harga market cap saat ini, maka kita akan balik modal secara perusahaan saat kita beli di hari ini, maka membutuhkan waktu 11 tahun untuk balik modal. Dan kemudian secara dividend yield, karena ini selalu rajin memberikan dividen, jadi ini bisa kita pakai menjadi ukuran juga, itu memberikan yield 0,61 sampai 4,24% per tahun. Dan terakhir, kalau misalnya kita mempertimbangkan pertumbuhan, ini kan selalu bertumbuh ya, book value-nya, kita cek 14 tahun terakhir itu CAGR-nya atau rata-rata pertumbuhannya book value-nya itu 13,96%. Nah, kalau kita membayar di harga 8475 hari ini, maka kita membutuhkan waktu 5 tahun supaya ekuitas perusahaan itu menyamai harga yang kita beli saat ini. Ya, jadi dengan kata 5 tahun lagi kira-kira book value-nya Bank Mandiri itu sekitar 8.475. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat book value-nya 8.475 5 tahun lagi, pertanyaannya adalah 5 tahun lagi apakah Bank Mandiri itu diperdagangkan di price to book value yang sama 1,95. Kalau iya sama artinya harga saat itu ya sekitar 16.000. Dengan kata lain kita untung 100% gitu ya. 100% selama 5 tahun. Nah, buat teman-teman ya silakan, apakah mahal atau murah? Kalau buat kami sih kalau susah ini jawabnya teman-teman ya. Jadi gini, kalau mau menilai ini layak apa enggak untuk dibayar tergantung. Kalau teman-teman dalam jangka pendek di bawah 5 tahun tentu saja ini mahal untuk dibayar. Tapi kalau teman-teman tujuannya untuk jangka panjang, apalagi untuk dipegang seumur hidup, karena ini merupakan salah satu saham yang bisa dipegang untuk seumur hidup, ya tentu saja harga ini murah teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nunggu selama 5 tahun, atau bahkan ini menjadi core stock yang tidak mungkin akan dijual lagi ya, tentu saja ini harganya sangat murah ya. Jadi tergantung time frame-nya teman-teman. Kalau cuman mau megang 1 tahun 2 tahun ya jelas ini mahal teman-teman ya, karena harganya tinggi. Bisa saja dalam waktu dekat terjadi koreksi harga dan teman-teman malah rugi. Tapi kalau dalam jangka panjang ini harganya murah teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya harga fundamentalnya.
Nah, kita akan memakai pendekatan dari standard deviation ya. Ini kan dari penilaian kami. Kita cek dari standard deviation-nya. Kalau secara PI standard deviation band dengan EPS 765, nah selama 3 tahun terakhir ini diperdagangkan rata-rata di 13,23. Saat ini diperdagangkan di pair 11. Nah, artinya kalau kita asumsikan dia akan kembali ke harga rata-ratanya, maka harga wajarnya sebenarnya 10.120 gitu ya. Nah, kalau dari sisi price to book value ya, biasanya 3 tahun terakhir diperdagangkan di price to book value 1,75. Nah, sekarang ada di 1,95. Artinya harga wajarnya secara price to book value standard deviation itu 7.595. Ya, jadi secara pair murah, secara price to book value valuasinya mahal. Nah, silahkan dari teman-teman bisa menggunakan data ini ya, mana yang lebih condong teman-teman untuk pakai. Oke, ini kita akan masuk ke analisis yang berikutnya yaitu seasonality analysis ya, kapan bulan terbaik untuk pick stock atau membeli saham BMRI. Kalau kita lihat ya, selama 10 tahun ke belakang, di bulan ini, bulan Agustus ini, memang average naiknya 55% ya teman-teman ya. Dan di 2 tahun terakhir ini memang naik terus, dan di bulan ini sudah berjalan, sudah naik 2,42%. Nah, bulan apa lagi sih? Kalau bulan depan ini chance untuk naiknya kecil. Oktober ini 100% teman-teman ya. Jadi ini bulan terbaik nih untuk mengambil Bank Mandiri. Nah, berarti akhir bulan September dengan harapan Oktober ini selama 10 tahun terakhir nggak pernah turun di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober ini adalah bulan terbaik untuk mengambil stok Bank Mandiri. Tapi belinya jangan di tengah-tengah ya teman-teman. Belinya di awal atau di akhir bulan September. Ya. Kemudian bulan November ini bisa turun lagi dan Desember chance-nya untuk naik tinggi lagi ya. Jadi ini sebenarnya chance untuk naiknya kebanyakan hijaunya teman-teman ya, karena ini memang perusahaan yang stabil dalam jangka panjang, dan kalau kita lihat ya volatilitasnya juga nggak terlalu berbahaya teman-teman ya. Paling parah ini setahun turun 17,5%, itu pun waktu pandemi ya. Ya, di bulan Maret turun yang sangat dalam, namun sudah recovery ya. Oke, ini dari seasonality analysis teman-teman ya. Kemudian kita cek dari bandarmologi. Nah, tadi karena di awal kita sudah sebutkan bahwa asing menguasai saham yang beredar di masyarakat, maka kita akan ceknya adalah foreign flow-nya teman-teman ya. Kalau kita cek ya dari 19 Juli sampai hari ini, video ini dibuat 9 Agustus, itu memang terjadi akumulasi teman-teman ya. Asing mulai mengakumulasi, dan ini ZP melakukan akumulasi cukup besar ya. Ada hampir 1 triliun di harga rata-rata 7.947. Nah, artinya ini sudah floating profit teman-teman ya. Nah, kita tinggal menunggu apakah dia akan tetap akumulasi atau dia akan menurunkan harganya lagi dulu ya, untuk koreksi supaya dapat lebih murah ya, kita nggak ngerti ya. Kita tahunya nanti kalau sudah terjadi teman-teman ya. Tapi secara garis besar ini sedang diakumulasi oleh asing. Nah, kita cek dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Nah, ini adalah targetnya. Kalau misalnya asing tadi ingin membuat koreksi dulu, nah kemungkinan besar dari historicalnya dibuat koreksi turun dulu ke 8250 atau ke 7980 nih teman-teman ya, ke sini dulu. Nah, kalau memang dia mau naikin harganya lagi, mau taking profit, kemungkinan akan dinaikkan ke 9050. Ya, jadi tergantung nanti asing mau seperti apa. Karena ini dikuasai oleh asing ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia mau langsung melanjutkan kenaikan ya seperti ini, langsung naik, kemudian tiba-tiba turun, yang taking profit yang nggak ngerti ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi teknikal, jadi range pergerakan harganya sekitar di 7.980 sampai 9.050 teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi likuiditasnya selama sebulan terakhir itu diperdagangkan di 52,6 juta lembar saham per hari, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya sehari 445 miliar per hari. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya analisa dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.